Pada suatu hari, ada seorang pelukis terkenal yang sedang menyelesaikan sebuah lukisan indah berukuran 2x8 meter. Lukisan ini sangat berarti baginya, bahkan direncanakan untuk digunakan dalam pernikahan pejabat terkenal. Sang pelukis begitu terpukau oleh hasil karyanya, sehingga saat ia memandanginya, ia terus berjalan mundur tanpa menyadari bahwa di belakangnya ada ujung gedung yang sangat tinggi. Hanya satu langkah lagi dan dia akan jatuh ke jurang. Tetapi ada seorang yang melihat situasi berbahaya itu. Orang tersebut tidak berani berteriak karena khawatir pelukis itu akan panik dan justru jatuh. Lalu orang itu mengambil kuas dan cat dan mencoret-coret lukisan indah itu hingga rusak. Pelukis itu melihat lukisannya dihancurkan, marah besar dan hendak memukul orang tersebut. Namun sebelum amarahnya meluap, beberapa orang menghentikannya dan memperlihatkan betapa dekatnya dia dengan ujung gedung dan nyaris kehilangan nyawanya. Barulah sang pelukis itu menyadari bahwa tindakan merusak lukisan itu sebenarnya untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti pelukis tersebut, kita seringkali melukiskan masa depan kita dengan indah, merencanakan segala sesuatunya dengan sempurna. Tetapi terkadang kita merasa bahwa rencana itu dirusak. Kita marah kepada Tuhan karena merasa rencananya itu malah menghancurkan apa yang telah kita bangun. Namun kita perlu mengingat bahwa Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Dia tahu bahaya yang mengintai di depan, dan mungkin rencananya yang terlihat merusak rencana kita sebenarnya adalah untuk menyelamatkan kita dan memimpin kita pada sesuatu yang lebih baik. Dari cerita yang tadi kita dengarkan, kita bisa belajar bahwa meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang Tuhan lakukan, rencananya itu selalu yang terbaik untuk kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana seringkali rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan, meskipun pada awalnya tampak mengecewakan. Nah, kita akan belajar 3 hal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan ini. Yang pertama, rencana kita tidak selalu sempurna. Amsal pasal 16 ayat 9 berkata seperti ini, hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita memiliki kebebasan untuk merencanakan sesuatu, kita harus menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita, tidak bisa melihat jebakan atau bahaya yang mungkin menanti kita. Oleh karena itu, ketika rencana kita berubah atau tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita perlu percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak kita sadari. Seringkali Tuhan menghentikan atau mengubah rencana kita karena Dia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Mungkin saat itu kita menjadi merasa kecewa, tetapi sebenarnya Tuhan sedang melindungi kita atau mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang sudah kita rencanakan. Nah, yang kedua, Tuhan melihat lebih jauh daripada kita. Yesaya pasal 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini jelas menyatakan bahwa cara Tuhan berpikir jauh melampaui cara kita berpikir. Rencana Tuhan untuk hidup kita itu lebih tinggi dan lebih baik daripada rencana kita sendiri. Terkadang kita berpikir bahwa rencana kita adalah yang terbaik, tetapi Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih sempurna. Jika kita melihat ke belakang, pasti ada banyak momen di mana kita merencanakan sesuatu, tetapi Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang berbeda. Pada saat itu mungkin kita merasa bingung atau marah, tetapi ketika melihat hasil akhirnya, kita akan sadar bahwa jalan yang Tuhan pilihkan ternyata lebih baik. Nah, ini mengajarkan kita untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang selalu tahu apa yang terbaik. Nah, yang ketiga, percayakan langkah hidup kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika rencana kita tidak sesuai dengan harapan, alih-alih kecewa, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan malahan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika kita percaya kepadanya, Dia akan bertindak sesuai dengan kehendaknya yang selalu baik untuk kehidupan kita. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti kita berhenti merencanakan sesuatu, tetapi kita menyadari bahwa di atas segala rencana kita, Tuhanlah yang memegang kendali. Dia yang akan membawa kita pada jalan yang penuh dengan kebaikan, meskipun kita mungkin tidak selalu memahami prosesnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, janganlah kecewa atau marah. Ingatlah bahwa Tuhan melihat jauh lebih dalam dan luas daripada kita. Dia mengetahui setiap bahaya dan kesempatan yang lebih baik di depan kita. Percayalah bahwa rencananya itu selalu sempurna, bahkan ketika berbeda dengan apa yang kita inginkan. Mari saat ini kita semua mau menyerahkan setiap rencana dan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa rancangan-rancangannya adalah untuk kebaikan kita, yang akan memberikan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.